Hari ini aku udah bersama dengan Mas Edo, Head of Team Rigger untuk Muse 2025 ya. Basicnya rigger itu sama ya seperti lighting designer dan sound engineer. Katanya band internasional biasanya mereka juga akan bawa rigger sendiri juga untuk ngecek. Itu betul ya? Betul, betul. Biasanya apa yang dicek? Biasanya yang akan dicek bagaimana sistem pemasangan kita, apakah udah safety atau belum, ya kan. Terus di situ kan ada berupa ornamen namanya webbing sling. Webbing sling ini fungsinya adalah tali. Dari webbing sling ini nanti ada shackle. Nah, dari shackle baru motor hoistnya untuk narik beban ke atas. Oke. Semua udah nyala, udah on ya kan, tiba-tiba, "Dok, kamu di mana?" "Saya di sini kok," bilang gitu. "Kayaknya nih LED delay mesti gua geser deh." Hah? Walaupun kuncinya udah diumpetin, saya punya motor baru, ya kan? Jadi bisa semua saya pakai. Jadi saya akan melihat kesalahan-kesalahan tim produksi, gitu. Halo Hammerheads, selamat datang kembali di All Access, sebuah program di mana kamu akan melihat sebuah event di balik mata para promotornya. Dan hari ini aku udah bersama dengan Mas Edo, Head of Team Rigger untuk Muse 2025 ya. Ya, siap. Ya. Apa kabar Mas Edo? Aman? Aman, kabar baik. Gimana Mas? Apa sehat? Sehat dong. Aman. Aku udah running syuting udah berapa episode aman semua. Oke. Semuanya lovely. Oke, langsung aja ya. Oke. Job desk tim rigger. Nah itu dulu. Soalnya aku juga jujur hanya tahu orang-orangnya aja. Ketika aku soundcheck gitu ya. Aku juga ngeband ketika aku soundcheck, aku ngeliat oh masih ada rigger yang naik katanya. Yeah. Oh ya oke. Aku tahu tuh oh mereka tuh sebutan rigger. Yeah. Nah tapi job desknya tuh apa sebenarnya? Oke, basicnya rigger itu sama ya seperti lighting designer dan sound engineer, ya kan. Dia akan lebih banyak akan bertanggung jawab terhadap structure. Di dalam Muse ini saya bekerja sama dengan tim, intinya bagaimana mendeliver riders panggung dari Muse, kita deliver dengan apa yang kita punya di sini. Dari situ akan timbul komunikasi dan tektokan di situ ya. Jadi kita akan cari jalan tengahnya dan solusi untuk itu. Sampai akhirnya dua-duanya oke, Ya. kita bangun ya. Ya, dua-duanya oke, kita bangun. Dari situ kita juga akan memberikan report mana yang harus kita counter di situ, mereka deal atau enggak. Kalau enggak, kita juga harus cari solusi bagaimana. Pokoknya yang penting bagaimana event ini bisa jalan dengan sukses. Kuncinya di situ. Kalau dari sisi rigger yang di counter tuh biasanya apa? Biasanya adalah gini, kita harus tahu dulu dari as a rider apa yang akan mereka gantung di konstruksi ini. Gitu, apa yang mereka gantung, kita hitung bebannya dengan konstruksi yang kita punya apakah mampu atau tidak. Kalau memang tidak mampu, kita harus cari solusi, ya kan? Kalau memang mampu, ya kita akan berikan report seperti itu. I see. Berarti tim rigger tuh harus punya barangnya nggak? Kalau dari tim rigger sebenarnya nggak perlu punya barang. Yang penting kita punya knowledge. Oh, barangnya boleh pakai vendor lain, hire tim riggernya Mas Edo buat Boleh. ngerjain gitu. Boleh. Oh, I see. Sama Oke. seperti tim production, kita akan memberikan satu masukan atau satu solusi bagaimana supaya semua akan terdeliver dan terkomunikasi dengan baik. I see. Gitu. Oke, untuk Muse ini 2025. Tadi Mas Edo ngebahas soal apa aja yang akan dia gantung, Ya. kan? Kalau boleh share, ini kira-kira LED, sound, dan semua yang digantung ini Ya. berapa total beratnya dia? Beratnya ada masing-masing ya. Untuk sound itu mungkin dari segi PA sekitar 2 tonan kanan kiri seperti itu. Oke. Terus untuk nah di Muse ini ya kan untuk dia bawa properti sendiri. Properti sendiri itu apa? Ya, properti sendiri berupa LED ada lampu yang akan digantung di konstruksi ini. Dia udah komunikasikan. Oke. Dan untuk propertinya dia kemungkinan yang saya lihat dari video konsernya dia, si LED dan lampu ini akan gerak nanti naik turun. Nah itu kita sebut dengan kinesis system gitu. Oke. Kira-kira ada bagian yang aduh ini kayaknya bakal tricky nih kalau bertemu dengan sistem yang bergerak tadi nggak? Atau sama aja sebenarnya asal beratnya oke atau Ya. Sebenarnya sama aja, selama kita punya konstruksi itu mampu menahan beban, ada beban statis sama beban dinamis nih, ya kan. Kalau statis kan beban
yang diem sama kalau dinamis gerak. Nah, kinesisnya kan beban gerak. Cuman secara overall, secara perhitungan itu dari konstruksi ini sudah mampu mengcover semua, dan dari tim produksinya Simius juga udah oke, nggak ada masalah. Oh, nice. Oh, kemarin tuh aku ngomong sama ngobrol sama Mas Erwan nih. Iya. Dia bilang katanya band internasional biasanya mereka juga akan bawa rigger sendiri juga untuk ngecek. Itu betul ya? Betul. Berarti mereka akan bawa tim orang dari sana untuk naik-naik juga buat ngecek itu? Betul. Itu betul. Biasanya apa yang dicek? Biasanya yang akan dicek bagaimana sistem pemasangan kita, apakah udah safety atau belum, ya kan. Terus di situ kan ada berupa ornamen namanya webbing sling. Webbing sling ini fungsinya adalah tali. Dari webbing sling ini nanti ada shackle. Nah, dari shackle baru motor hoistnya untuk narik beban ke atas. Oke. Jadi sistemnya seperti itu, dan semua akan dicek sama mereka apa pemasangannya sudah betul. Terus dari si webbing sling ini sebetulnya semua alat itu sebetulnya ada catatan tonase. Tonase itu satuan apa ya? Oh my satuan God. berat, ya kan? Oh, Jadi, ton. ya ton. Oh, oke. Tonase ya. Jadi ada satuan ton. Mungkin pada saat dia mau gantung beban 1 ton, ya kan? Si shackle ini yang buat ngunci ternyata ditulis di situ cuma 500 kilo. Berarti nggak bener kan? Itu harus kita ganti. Oh, Gitu. oke. Itu Nah, dia. seperti itu. Jadi kemungkinan kalau mereka bawa rigger sendiri sini, kita kerja memang harus butuh effort dan lebih detail lagi. I see. Oke. Selama karir Mas Edo menjadi seorang rigger, apa rasa yang terasa sekali berbeda ketika ngerjain rigger untuk lokal dan rigger untuk internasional? Oke. Satu sisi untuk antara lokal dan internasional itu sebenarnya nggak ada beda. Cuman kalau di internasional saya jadi punya link, dan akhirnya kita akan ngobrol dengan tim produksi mereka. Jadi satu sisi kita akan saling kenal, mungkin bisa tukeran kontak atau email atau WhatsApp. Suatu saat saya ada problem, saya bisa tanya ke mereka. Mereka terbuka juga semua kok. Nice. Gitu. Tadi sebelum kita duduk di sini juga Mas Edo share kalau Mas Edo juga membawa kurang lebih 70 orang tim. Ya, kru. Ya. 70 orang. Kurang. Berarti itu adalah tim-tim yang kurang lebih yang masang, yang naik, yang gitu-gitu. Semua ya. Jadi di sini 70 orang ini dia akan build structure, rigging, pemasangan hoist, untuk semua sistem stage kita kerjakan dengan kru itu. 70 orang. Itu mereka ada kayak pelatihannya gitu atau sertifikat gitu-gitu kan? Pelatihan ada, sertifikasi ada. Sebenarnya di Jakarta sudah ada. Ya. Oh, oke. Ya. Ada beberapa dari tim saya kepala timnya udah saya sekolahkan semua untuk belajar bagaimana bekerja di ketinggian yang betul dengan penggunaan alat yang betul seperti itu, supaya tujuannya adalah mereka bisa mendeliver ke tim mereka masing-masing di bawah. Sementara seperti itu, gitu. Berarti ini semua harus mengerti soal gambar, spek yang dikirim oleh mereka. Kalau mau nge-counter kan berarti kita harus benar-benar mengerti ini itemnya apa, dan nge-counternya juga harus gambar lagi juga kan? Iya, betul. Jadi kalau saya punya sistem begini, Mas, dari saya kemarin muncul dari gambar dari bule, ya Oke. kan? Dari bule. Nanti akan dibantu oleh Kang Herwan untuk digambar ulang, ya kan. Nah, dari gambar ulang itu saya akan redraw lagi dengan metode saya supaya tim saya bisa membaca gambar itu dengan baik. Nah, yang saya lakukan adalah memberikan notasi warna yang berbeda. Karena dengan warna mereka akan lebih nyantol nih, gitu kan. Akan lebih nyantol dengan warna, pokoknya dengan warna panjang 4 meter saya kasih merah, seperti itu akan mempermudah dia membaca gambar gitu. Oke. Karena satu sisi tingkat level pendidikan mereka kan berbeda-beda, ya kan. Nah, untuk membaca gambar yang betul-betul ruwet itu kadang-kadang mereka akan kesulitan. Nah, satu-satunya jalan yang saya deliver ke mereka adalah gambar dengan warna. Itu demi mempermudah. Demi mempermudah mereka membaca gitu. Nah, kalau tim rigger sendiri ya, Ya. sebenarnya musuh bebuyutannya tuh apa sih? Masalah yang wah ini nih gini. Sebenarnya nggak ada kendala sih. Sebagai seorang rigger kita harus berusaha bagaimana mendeliver semua masalah dan memberikan solusi di semua masalah. Gitu. My God, itu
sebuah job description yang terdengar berat sekali ya. Iya. Gimana caranya? Solusi aja Ya, pokoknya. betul. Wow. Kita harus bisa cari jalan tengahnya sehingga semuanya bisa happy ending kan. Gitu. Ya. Iya. I see. Berarti momen bisa dibilang momen lega dan momen puasnya tuh ketika semuanya udah berdiri, bandnya udah soundcheck, udah gitu ya. Ya, momen lega pada saat kita udah handover. Oh iya, handover. Udah ya, semua udah deal nih, kita sign. Ya, Gitu. handover. Pada saat udah handover, ya kita akan standby, band main, ya kan. Selesai band itu akan muncul, saya rasa gembira banget dah intinya. Akhirnya apa yang gua kerjain itu bisa bikin semua penonton dan semua orang happy lah. Gitu. Oke. Nah, terakhir. Boleh di-share Mas Edo? Ya. Kenapa perlu adanya proses handover ini dan apa pro dan cons-nya dari proses handover ini? Sebenarnya proses handover ini adalah pada saat, jadi sebelum kita handover itu ada beberapa permintaan bule atau apa yang perlu kita selesaikan, dia akan discuss dan lain-lain. Nah pada saat kita udah handover, kemungkinan kita nggak boleh naik ke stage karena kan si band ini udah mau soundcheck kan. Jadi tim mereka aja yang ada di atas. Oh, ketika handover tuh udah benar-benar Ya, udah ya? Ya, clear. That's Ya. Oh, oke. Biasanya begitu. Kenapa handover ini perlu ada? Handover ini perlu ada supaya ya kita tahu pekerjaan kita sudah terdeliver dengan baik, sudah finish intinya gitu. Dan tim produksi mereka sudah merasa ini cukup, udah oke. Oh, jadi semacam approval ya? Ya. Oke ya, kita udah setuju, kita akan mulai berkegiatan Ya. menggunakan yang di-trigger oleh Mas Edo, kurang lebih seperti itu. Betul, ya. I see. Really interesting, menarik sekali. Oke, ini benar-benar terakhir, Siap. Pesan buat teman-teman yang mau nonton news atau konser-konser internasional lain dari Ravel Entertainment dari seorang bigger. Pesan dari saya adalah ya sebelum datang ke venue paling nggak baca apa yang boleh dan tidak boleh. Pasti akan di-share di IG-nya Ravel Entertainment juga kan, apa yang tidak boleh dibawa dan apa yang boleh dibawa di situ. Terus sebelum berangkat preparation aja semua ya kan. Terus dari diri sendiri intinya kalau emang sakit ya jangan dipaksain kayak seperti itu karena kan ini outdoor kan ya begitu. Sama ini nih jangan lupa bawa air minum. Baru minum, iya. Aduh, tapi aku masih pengen ngobrol. Masih boleh ya Mas Bella ya? Terakhir. Ini aku gemes nih. Pengalaman paling antik, paling fun atau paling unik selama mengerjakan dunia rigger. Oke. Sebenarnya pengalaman paling unik dan paling antik itu ketemunya sama Koravel sih. Dia pernah di podcast, dia pernah bilang bahwa suatu saat kunci motor saya akan diumpetin. Nah, itu aja sih. Maksudnya dalam arti semua udah tersettle dengan baik ya kan. Karena dia naik motor keliling-keliling, ya kan. Semua udah nyala, udah on ya kan. Tiba-tiba, "Dok, kamu di mana?" "Saya di sini kok," bilang gitu. "Kayaknya nih LED delay mesti gua geser deh." Hah? Serius? Betul. Koravel bisa gitu? Bisa. Digeser? Geser akhirnya. Hah? Udah berdiri? Sudah berdiri. LED delay yang di belakang untuk penonton itu harus geser, ya mau nggak mau harus kita geser. Gimana caranya udah berdiri digeser? Makanya kan kuncinya di event ini saya lagi nyari motor di mana yang bisa kuncinya gue umpetin kan gitu. Walaupun kuncinya udah diumpetin, saya punya motor baru, ya kan. Jadi bisa semua saya pakai. Jadi saya akan melihat kesalahan tim produksi, gitu. Oh my Itu pengalaman yang paling unik dan menurut saya sebenarnya nggak stressful juga sih. Intinya ada kelucuan di situ sih. Itu aja sih. Dan itu udah biasa terjadi di Ravel Entertainment. Koravel ya. Oke, Mas Edo terima kasih. Sama-sama. Maaf Makasih. sudah diganggu. Aman. Terima kasih banget sudah Terima kasih semua. di sini. Siap. Hammerheads, itu dia ya. Sampai berjumpa di episode All Access selanjutnya. Kita akan ngebahas sebuah event di balik mata para promotornya di episode lain. Let's go. I can't believe we've never played. Unfortunately, this.